Halo, jumpa kembali bersama saya Hadi Darmawan Prasetyo. Kali ini kita akan membahas tentang hipertensi. Hipertensi atau penyakit darah tinggi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal. Lalu bagaimanakah seseorang dapat dinyatakan menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi? Apabila seseorang memiliki tekanan darah diastolik di atas 90 dan tekanan darah sistolik di atas 140, maka hampir bisa dipastikan seseorang tersebut menderita penyakit hipertensi. Berikut stadium hipertensi beserta tekanan darahnya. Stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan yang terakhir stadium 4 yang berarti sangat berat. Apa saja penyebab hipertensi? Mari kita bahas faktor penyebab terjadinya hipertensi. Faktor individu yaitu keturunan, usia yang bertambah tua, begitu juga yang terakhir jenis kelamin. Pola hidup, kelebihan berat badan atau obesitas, kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol, dan terlalu banyak mengkonsumsi garam. Begitu juga dengan stres, kurangnya olahraga, dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi dapat memicu terjadinya hipertensi. Apa saja jenis-jenis hipertensi? Mari kita lihat ulasan Profesor Dr. Suharjono, seorang pakar dokter spesialis. Hipertensi itu sebagian besar tidak diketahui sebabnya. Itu disebut hipertensi primer atau esensial. 90% dari hipertensi yang ada itu termasuk golongan itu. Memang tidak jelas, akan tetapi yang berperan adalah sebetulnya kegemukan misalnya, terus asupan garam yang berlebihan, ada faktor stres di situ. Sedangkan yang lain itu 10% itu adalah hipertensi sekunder. Jadi jelas penyebabnya. Misalnya seperti ada penyakit ginjal, penyempitan pembuluh darah itu juga menyebabkan hipertensi, gangguan hormonal seperti kelenjar gondok. Itu juga dapat menyebabkan hipertensi, dan pada wanita pil kontrasepsi itu juga dapat menyebabkan hipertensi. Lalu apa saja akibat yang dapat ditimbulkan oleh hipertensi terhadap tubuh kita? Mari kita lihat ulasannya. Jadi dengan meningkatnya tekanan darah tinggi, maka akan terjadi kerusakan pada organ-organ, terutama misalnya pada jantung, pada otak, ginjal, bahkan pada mata dan pembuluh darah perifer pada kaki, dapat mengakibatkan pada akhirnya kegagalan organ atau bahkan kematian. Mari kita bahas lebih mendalam mengapa hipertensi dapat berakibat buruk bagi organ tubuh kita. Hipertensi yang berlangsung lama akan sangat berpengaruh pada seluruh organ tubuh, terutama bagian pembuluh darah, jantung, otak, ginjal, dan mata. Pembuluh darah merupakan organ paling vital yang sangat terpengaruh akibat hipertensi, karena pembuluh darah dapat menjadi keras, sempit, dan kehilangan elastisitasnya. Bahkan dapat juga terjadi penyumbatan pembuluh darah atau bahkan robek. Selain karena usia, tekanan darah tinggi menjadi pemicu terjadinya hal tersebut. Dampak lain akibat hipertensi adalah aterosklerosis, yaitu penebalan dinding pembuluh darah akibat penumpukan lemak dan kolesterol. Tekanan darah tinggi meningkatkan tekanan pada lapisan dalam pembuluh darah, sehingga dapat memungkinkan terjadinya aterosklerosis. Jika bagian dalam pembuluh darah semakin kecil,
serta tekanan yang ada di dalam makin meningkat, maka jantung akan berusaha lebih keras untuk mengalirkan darah. Jantung semakin keras bekerja dan kondisi ini dapat mengganggu fungsi jantung. Dalam beberapa kasus sering kita temui juga jantung akan semakin membesar akibat dari darah yang seharusnya dipompa keluar dari jantung tertinggal di bilik jantung. Hal itu terjadi karena jantung semakin melemah atau lemah jantung akibat dari adanya penyumbatan pembuluh darah. Hal ini disebut dengan gagal jantung kongestif. Gejala dari gagal jantung kongestif adalah adanya akumulasi cairan pada paru-paru dan rongga dada. Tekanan darah tinggi juga dapat merusak otak karena pembuluh darah di otak dapat mengalami penyumbatan atau robek sama seperti pembuluh darah pada bagian tubuh lainnya. Penyumbatan pembuluh darah di otak dapat mengakibatkan aliran oksigen yang menuju ke otak menjadi berkurang. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan beberapa pasien penderita hipertensi mengalami pusing berlebihan atau biasa disebut dengan vertigo. Apabila pembuluh darah pada bagian otak robek, maka akan terjadi serangan stroke. Jadi hipertensi merupakan penyebab utama dari stroke karena adanya pendarahan di otak. Dan apabila terjadi pendarahan di otak, maka fungsi otak tidak akan normal. Berikutnya adalah gangguan fungsi ginjal yang diakibatkan oleh tekanan darah tinggi. Apabila pembuluh darah yang bertugas mengalirkan darah ke ginjal terjadi penyumbatan, maka ginjal akan kehilangan fungsinya dan terjadilah gagal ginjal. Berikutnya adalah gangguan retina mata. Tekanan darah tinggi dapat berakibat buruk untuk retina mata karena pembuluh darah di mata dapat menyempit, robek, bahkan terjadi pendarahan, dan hal itu dapat berakibat kaburnya pandangan atau mengakibatkan kebutaan. Jadi seseorang yang memiliki hipertensi lebih memiliki resiko untuk terjadinya serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal. Dan jika tidak diobati, 3 kali lebih beresiko mendapatkan serangan jantung, 6 kali lebih beresiko berkembang menjadi gagal jantung kongestif, dan 7 kali memiliki kemungkinan untuk stroke. Lalu, apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah adanya hipertensi? Mari kita simak bersama penjelasan Profesor Dr. Suharjono, SPPD KGH, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Ya, jadi untuk melakukan pencegahan hipertensi atau penyakit kardiovaskuler, maka kita harus melakukan apa yang kita namakan pola hidup sehat. Antara lain adalah makanan yang sehat, rendah lemak, rendah garam, kemudian banyak serat, ya. Kemudian juga merokok, ya, minum alkohol, kelebihan berat badan atau obesitas, juga asupan garam yang berlebihan, itu semua merupakan faktor-faktor risiko yang menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Lalu, faktor apakah yang perlu kita jaga agar dapat terhindar dari penyakit hipertensi atau darah tinggi? Ada faktor yang dinamakan faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, yaitu faktor yang tidak dapat dirubah seperti usia, yaitu pada pria itu di atas 55 tahun, sedangkan pada wanita di atas 65 tahun. Kemudian juga faktor turunan atau genetik. Selain itu ada juga faktor-faktor yang dapat dirubah atau dimodifikasi, yaitu antara lain adalah misalnya merokok, ya, kemudian juga kegemukan, minum alkohol, terus juga asupan garam yang berlebihan, dan juga konsumsi lemak yang jenuh. Itu semua dapat mengakibatkan komplikasi kardiovaskuler. Dan apabila sudah diketahui hipertensi, maka kita harus minum obat teratur. Untuk mengontrol agar tekanan darah itu tetap normal. Berikut ini adalah jenis obat-obat yang biasa dikonsumsi oleh pasien yang menderita penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Lalu bagaimana dengan efek samping obat yang harus dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama? Dan benarkah seorang yang menderita penyakit hipertensi harus mengkonsumsi obat seumur hidup? Adakah solusi lainnya? Solusi terbaik untuk hipertensi ada di ICP kapsul dari Tasli. Di dalam video ini akan kami jelaskan bagaimana ICP kapsul bekerja pada tubuh kita.
dengan sistem konsumsi sublingual atau konsumsi dengan penyerapan dari bawah lidah akan mempercepat ICP kapsul langsung menyerap masuk pembuluh darah. Dengan demikian, ICP kapsul akan memperbaiki sel-sel darah agar kembali sehat dan memperbaiki elastisitas dari dinding pembuluh darah. Selain itu, mikrogranul yang terkandung dalam ICP kapsul akan langsung mencari penyumbatan pembuluh darah, membersihkan plak-plak yang menempel pada dinding pembuluh darah secara tahap demi tahap, lapisan demi lapisan. Di sini akan kita perlihatkan sedikit ilustrasi bagaimana penyumbatan pembuluh darah terjadi. Ketika timbul trombus, maka mikrogranul dari ICP kapsul akan membersihkan penyumbatan tersebut lapisan demi lapisan hingga akhirnya pembuluh darah dapat lancar kembali, sehingga tekanan darah akan kembali normal dan jantung pun dapat bekerja dengan sempurna. Berikut ini adalah video mikrosirkulasi pada pembuluh darah manusia yang dilakukan di Keio University, Jepang. Kita akan menyaksikan bagaimana ICP kapsul bekerja pada pembuluh darah yang memiliki tumpukan plak-plak pada dinding pembuluh darah, penyebab penyumbatan pembuluh darah sehingga terjadi tekanan darah tinggi, jantung, stroke, vertigo, dan kolesterol. Di sini ICP bekerja sangat cepat membersihkan tumpukan plak-plak tersebut. Di video ini Anda akan dapat melihat bagaimana ICP kapsul bekerja membersihkan plak-plak penyumbatan pembuluh darah dengan sangat cepat hanya dalam hitungan menit, sehingga Anda akan dapat terbebas dari tekanan darah tinggi, jantung, stroke, vertigo, dan kolesterol. Apabila Anda membutuhkan obat herbal ICP kapsul dari Tasli, Anda dapat menghubungi kami di line telepon 082 234 80 6000 atau Anda dapat melakukan SMS dan WhatsApp melalui 08770 2800 975. ICP kapsul merupakan obat herbal yang telah banyak direkomendasikan oleh para dokter spesialis kardiovaskular untuk mengatasi hipertensi atau tekanan darah tinggi, jantung, stroke, vertigo, dan kolesterol.